Dan hasud ini halus. Kalau anda punya, naudzubillah, kalau suami biasa menghasut ke bawah istrinya, mau tidak mau, istri ke bawah, karena dalam omongan itu Ustaz itu begini. Pertama biasa, begini, oh iya ya, oh iya, akhirnya mengiyakan, naudzubillah. Maka kita rubah hari ini. Hasud kita ganti dengan panjatan doa, hasud kita ganti dengan motivasi. Kalau anda mulai marah dengan tetangga, ini jeleknya, ini dari hasud ilmu, hasud dunia. Tetangganya kaya tidak senang. Ini macam-macam modelnya, mohon maaf. Bentuk hasud itu ada dari masa ke masa, cuman kadang tidak sadar. Tetangganya kaya, Masya Allah, oh bangun rumah dan sebagainya. Biasanya bagaimana? Yang hasud gak senang. Kalau ngelihat rumahnya itu sudah mukanya gak senyum. Oh macam-macam fitnah disembuskan. Iya, maklum, pejabat sambil bahasanya, pejabat hari ini mana ada yang benar. Akhirnya suudon sama pejabat semuanya. Pejabat memang dia baru jadi pejabat, kemudian pangkatnya malah tinggi, bangun rumah. Padahal bangun rumah belum tentu dari gajinya, bisa saja memang dia punya warisan atau punya bisnis. Tapi hasud ini mencari alasan yang tidak jelas, suudon dia. Lihat, ala pejabat makanya bangun rumah. Tuh kan, besok beli mobil, bener kan? Mana mungkin gajinya seberapa sih? Gajinya cuma 20 juta. Ini bangun rumah miliaran. Halah, nggak mungkin, kecuali korupsi. Waduh, di musola ini sambil habis tahajudan itu. Habis tahajudan ngeriung begini dipikir tadarus Quran, enggak, ngomongin tetangga. Itu ibu-ibu sambil masakin suaminya yang lagi puasa juga itu. Menghasut. Lihat ini begitulah hasud. Itu yang pejabat, nanti enggak ada tetangganya bangun rumah, beli mobil. Tapi bukan pejabat bingung ini gimana. Wah, kok dapat duit dia? Dia mencari-cari alasan. Kalau zaman dulu tuh ada, sekarang sudah hampir tidak lihat. Zaman dulu kalau udah orang hasud kepada orang lain tuh cara menghasutnya itu adalah juga menfitnah. Kalau sudah bukan pejabat dan seterusnya, fitnah gimana? Alah, paling punya tuyul dia. Tuyul dituduh jin. Punya si nyeblorong kayak macam-macam lah. Maka di kampung anda pernah dengar ada orang punya tuyul, itu orang hasud yang ngomong. Punya tuyul. Kalau memang tuyul-tuyul begitu nih bisa dibeli, kayaknya orang-orang kaya yang jahat tuh nggak usah pakai bisnis deh, beli aja tuyul sebanyak-banyaknya bisa nyuri banyak. Ngapain harus pakai rampokan? Nah ini loh macam-macam. Lihat, hasud itu mengerikan. Lihat, sama saudara punya jelek semuanya. Maka ayo kita hentikan. Bagaimana caranya? Anda rubah al-ihsan wal hasad la yajtami'an. Berbuat baik dengan kedengkianmu tidak akan bisa bertemu. Kalau anda mulai hasud sama orang, tumpangi dengan kebaikan. Kalau anda seorang ustadz, kasih motivasi orang itu, kasih bantuan. Ya Allah, bangun pondok dan mulai makmur lebih gede dari pondok saya, tenang aja. Para jamaah, bismillah, insya Allah kita akan ngumpulin dana bantu ustadz itu. Waduh, cakep nih, beres langsung roll habis tuh. Kalau anda hasut sama tetangga, baru beli mobil, anda sesek dada, Masya Allah, datangin, Assalamualaikum, Masya Allah, wajib kayaknya belum ada garasi mobilnya ya. Rumah saya masih kosong, bisa dipakai itu garasinya, enak, kuncinya aman tuh, masuknya parkir juga enak ya, bismillah. Oh nah gitu, Masya Allah. Begitu, ihsan, berbuat baiklah. Dan jangan dibiarkan hasut terus berkembang, menyiksa anda. Dan itu akan berkembang menjadi fitnah, adu domba, kebencian, Masya Allah, luar biasa. Hasud di dalam hati anda, dengki. Makanya ganti dengan kebaikan. Kalau kalangan ustadz sudah motivasi, atau ya sudah diumumkan, asalkan akidahnya benar, kasih tahu, para jamaah, hadirlah ke majelis tersebut. Atau panggil ini ustadz muda. Ustadz muda mau nongol nih, yang tua ini, tua hasud nih, ruwet nih. Sehingga dalam dunia dakwah itu kami sampaikan dalam motivasi dakwah, kendala dakwah yang paling dahsyat adalah hasud. Jika ada yang nongol dibendung sama yang lainnya. Dalam dunia dakwah. Mungkin yang tidak masuk dunia dakwah biasa-biasa nggak menemukan, tapi dalam dunia dakwah tuh serem banget. Lihat, ada ustadz mau nongol dibendung sama yang lainnya. Pokoknya biar tenggelam, biar dia saja yang jadi Fir'aun. Pokoknya dia saja yang paling unggul.
nggak boleh yang lain gol. Akan tapi coba kalau kita rubah, dia potensi bekerja sama jadi satu, apa yang terjadi? Kekuatan dahsyat, dakwah mudah tersebar. Tapi sekarang hasud, dan hasud itu gak sadar, naudzubillah. Cuman hasud ini ada hubungannya dengan penyakit kemarin. Yang mudah hasud memang karena mulai dari kesombongan. Dia merasa mungkin lebih senior, pendidikannya luar negeri. Waduh, luar negeri kok gak laku loh bahasa dasarnya, bahasa dagangnya. Kalah sama ustadz lokal. Nanti dalam ceramahnya pendidikan harus luar negeri. Alah, luar negeri, belajar di mana saja misalnya. Cuman menjadikan sebab sombong dia. Wah, ini mah lokal dia, pengalamannya belum ada, kurang piknik bahasanya. Alah, lokal ini kurang ini. Subhanallah, apa itu subhannya? Naudzubillah. Lah ini penyakit ini akan ada, maka ayo waspada. Sekarang apa? Macam-macam bentuk hasudnya, tidak ngerti kita. Dengan saudara hasud, Qabil hasud sama Habil sampai membunuh, dan itu betul, sampai membunuh. Dalam bahasa sekarang membunuh tidak, rela matinya, rela hancurnya. Itu kan membunuh, lebih dari membunuh itu. Mati pun kukurin dia. Sehingga muncullah, jika itu hasud di dalam keluarga, berebutan waris. Tidak ada henti-hentinya. Padahal itu anak bapaknya. Lihat, kalau sudah ada berebut waris, yang merasa pernah merebut waris saudaranya, ada kekotoran hatimu dengan saudaramu, mestinya akan berbuat baik kepada saudara, sekarang malah mengambil kebaikannya. Bukankah ini penjahat yang sesungguhnya? Wong yang dimusuhi bukan tanggung-tanggung, bukan orang di luar pagar sana, bukan orang jauh di sana, bukan yang membuat keonaran di tengah pasar. Yang dimusuhi adalah saudaranya sendiri. Penjahat, halus, pakai kopiah putih dia. Makanya dalam perebutan waris ini tidak jaminan kalau orang itu paling bodoh. Biasanya yang paling pinter dia. Yang berebut waris itu adalah orang paling pinter, paling ustadz di keluarganya, dan dia juga yang paling hasud dengan ustadz yang lain, nggak bisa akur dengan yang lainnya. Yang paling ibadahnya kuat, karena dia tertipu tuanya, ibadahnya menjadi seperti iblis sombong, sehingga nggak mau diungguli orang lain, maka muncul sebab ada orang mau nongol, dia tidak senang, hasud. Sehingga dalam perbuatan waris bisa saja orang yang paling pinter, paling kaya, karena kekayaannya menjadikan dia semakin sombong, membuahkan penyakit namanya hasud. Yang paling kaya, paling alim, paling ahli ibadah, hasud ini paling semuanya. Sehingga berebut waris, musuhan sama saudaranya, naudzubillah. Adiknya loh itu, pasti dia nggak kenal Allah. Lah kok adiknya dimusuhi, diambil hartanya, abangnya diambil hartanya. Lihat, sederhananya begini loh, logikanya begini. Adiknya sayang bapaknya sama ibunya saja digiles, apalagi orang lain. Kalau orang lain hanya belum sempat aja. Makanya Anda jangan duduk dengan orang yang seperti itu, orang hasud sama saudaranya sendiri. Ini bahayanya hasud. Maka ayo koreksi diri Anda sendiri. Anda lagi hasud dengan siapa sih saat ini? Jangan dibiarkan loh ya. Hasud itu bukan objek, bukan di sananya. Hasud itu di sini. Kalau sudah ada di sini hasud, ini menanti potensi untuk memusuhi fulan. Hanya hari ini fokus ke dia saja. Hasudnya seorang ustadz memusuhi ustadz. Iya, sekarang gak lagi bersaingnya dengan ustadz. Nanti kalau di saat dia menjadi seorang kaya, urusannya sama orang kaya. Sebab permasalahan bukan di sananya, tapi di hatinya yang kotor, dikuasai dengan hasud. Nanti bukan saja tetangga, nanti rumahnya sendiri, bisa saja ayahnya. Qabil Habil saudaranya itu yang dihasud. Penyakit kotor. Bagaimana memerangi hasud? Di antaranya adalah kalau amalannya ada puasa 3 hari, saumu thalathata ayyamin, itu yudhiba wahras sadr. Wahras sadr itu adalah kekotoran di hati, puasa 3 hari. Ini kalau masalah amalan. Tapi kan tidak cukup amalan dengan Allah. Maknanya apa? Perlu juga kita amalan, amal nyata, al-ihsan. Kita biasa berbuat baik. Percaya, karena ini resep dari baginda, maka dengan kebaikan yang kita berikan itu halus akan memangkas hasud yang ada di hati kita. Kalau ustadz kebaikannya dengan ustadz lain, ya motivasi diantaranya. Motivasi, kalau ada ustadz muda panggil aja, kemudian ingatkan begini loh ya, kamu harus begini biar kamu maju dan sebagainya. Terus maka diam-diam akan hilang. Kenapa? Ada kebaikan yang telah diberikan. Tahadu, saling memberikan hadiah, akan muncul cinta tahabu. Ini diantaranya yang harus kita hadirkan ya.
Tolong cermati diri Anda sendiri, hasud Anda karena apa? Hasud bisa saja bukan urusan harta, urusan tahta, sehingga sikut-sikutan, saling menjatuhkan. Yang paling serem urusan ilmu tadi, gede-gedean jamaah, besar-besaran pondok, pondoknya gede tapi masuk neraka. Terus untuk apa? Jamaahnya banyak masuk neraka, terus untuk apa? Nah, ini kan satu hal yang kalau kita merenung sejenak, ya sebuah kebodohan. Cuman tidak sadar bodoh, karena begitu kuatnya hasud, bahkan dia akan cari pembenar untuk dirinya sendiri. Makanya hasudnya adalah sebuah kebenaran. Makanya kalau ada ustadz hasud itu, lihat, dia akan membela hasudnya. Anda tidak usah melihat sana sini deh, tapi Anda mendengar suatu ketika mungkin ada ustadz yang hasud mengajari Anda permusuhan dengan orang lain sebetulnya karena dia ingin kehancuran, padahal akidahnya sama. Kalau akidah berbeda, ya kita membela kebenaran. Ini sama akidahnya, gurunya sama, manhajnya sama. Akan tapi saling menjatuhkan, maka sungguh ada hasud. Kemudian ayo kita ke rumah kita, saudara. Sebelum kita bicara silaturahmi nanti di akhir penghujung acara ini, kita simpulkan nanti setelah penyakit hati kita deteksi semuanya, kemudian kita berusaha untuk membersihkannya, baru layak kita ngomong gimana silaturahmi sejati. Karena omong kosong silaturahmi nanti bukan basa-basi. Basa-basi, assalamualaikum, assalamualaikum, ketemu, ziarah, pulang punya bahan baru untuk menggunjing. Nah, kan repot. Nah, ini maka dari itu, ayo gimana cara hasud, renungi diri Anda sendiri. Bahasanya hasud itu sebuah kebodohan. Sampai dikatakan Imam Haddad, al-jahlun. Jadi seolah-olah orang hasud itu kebodohan dan nyalahkan Allah. Seolah-olah ngomong gini, ya Allah, engkau salah ya Allah, kenapa kau beri dia? Nah, kan kurang ajar sama Allah. Mestinya aku tuh ya Allah. Ya Allah, seolah-olah ngomong gitu, biarpun tidak diucapkan hatinya. Kenapa tidak senang dengan apa yang Allah berlakukan pada hambanya? Ya Allah, kenapa kau beri temanku itu ya Allah? Kenapa kau beri tetanggaku ya Allah? Kenapa kau beri saudaraku ya Allah? Salah itu ya Allah, seharusnya aku. Kan gitu sebetulnya orang hasud itu. Makanya hasud itu bodoh luar biasa. Cuman karena orang bodoh, ingat, karena hasud orang bodoh sehingga dia hasud pun kadang bodoh tidak sadar. Makanya ini perlu kecerdasan yang serius, perlu renungan yang panjang. Makanya kembali ke rumah masing-masing. Siapa sih kira-kira di antara kita yang melihat saudara yang mendapatkan kesenangan, kemudian mendapatkan nikmat, lalu hatinya sesek, maka langsung positif Anda hasud. Maka setelah itu mulailah berbuat baik kepadanya, dimulai dengan mendoakannya, mengirim hadiah, titip salam, mengucapkan selamat, Masya Allah, menghadiri acara-acara yang kalau ini ustadz ya Masya Allah. Dan kemudian hal lain lagi ini yang unik namun tidak sadar, penghasut tidak akan melampaui yang dihasut selamanya. Ayo, berarti kita akan rendah selamanya. Kalau Anda menghasut seseorang, Anda nggak akan melampaui dia selamanya. Jadi penghasut selalu malah ke bawah, nyungsep terus, nggak akan mengungguli yang dihasut. Coba lihat di alam nyata, kalau Anda menghasut seseorang, Anda akan rendah terus. Kalau Anda ingin unggul, bukan menghasut, motivasi dia, angkat dia. Karena bersama Anda mengangkat dia, Anda yang terangkat dulu di hadapan Allah. Anda mengangkat dia, Anda terangkat. Tapi Anda menghasut, turun. Kemudian sisi lain lagi, kalau Anda dihasut ya, kalau Anda dihasut, nggak usah Anda terpengaruh. Ini baru lagi, kadang-kadang dihasut kita terpengaruh. Kalau Anda dihasut oleh seseorang, nah ini kalau menghasut, kalau Anda dihasut oleh seseorang, jangan Anda punya reaksi negatif. Karena sesungguhnya karena Anda punya kelebihan. Kalau bukan karena kelebihan, ngapain Anda dihasut? Makanya orang yang dihasut harus punya kuda-kuda, ancang-ancang, jangan sampai kepleset di saat dihasut. Ternyata dia yang dihasut, sombongnya ada di dia, nggak terima, kurang ajar saya. Wah, mulai dia akan masuk kejahatan baru lagi. Jadi kalau ada orang menghasut Anda, ucapan panjatan doa. Anda dihasut, kata Syekh Sya'rawi, ada orang sering dalam dakwah ini atau dalam perjuangan dihasut sama orang tuh gampang patah, seolah-olah itu adalah halangan. Oh, bukan halangan. Penghasut bukan menghalangi. Penghasut adalah menyiksa hatinya sendiri. Maka nggak usah pusing, kata Syekh Sa'lawi, dari guyonannya. Jika ada orang menghasutmu, itu tandanya engkau mulai mencapai prestasi, ada kelebihan dalam dirimu. Sampai guyonannya, ya Allah, perbanyaklah orang yang menghasutku. Artinya apa? Semakin banyak kesuksesanku. Jadi kalau banyak orang menghasut Anda,
maka sungguhnya berarti Anda ini mulai sukses, banyak kesuksesan Anda. Di sisi lain ini, maka orang hasud, maka Anda jangan menghasut siapapun. Lihat, Anda akan merendahkan di bawah kakinya. Maksudnya kalau merendah tawaduk boleh, Anda akan rendah, tidak akan sukses melampaui orang yang Anda hasud. Ini saja sebenarnya sudah cukup loh pelajaran bagi kita agar tidak menghasut. Sehingga dia terus melambung dengan kekayaannya, Anda terus sakit. Anda sakit, Anda sakit, Anda sakit. Ustadznya dia sukses, dia nyungsep. Dia nggak bisa apa-apa. Inilah, ayo kita kembali ke rumah kita. Kenapa Anda musuhan dengan saudara Anda? Hasud dengan saudara Anda. Saya ipar. Wah, ini paling serem, ipar. Hasudnya ipar. Mohon maaf ini. Anaknya kiai, ustad. Ini mah baik-baik. Ternyata di bawahnya istrinya saling hasud. Istrinya dengan istrinya saling hasud, nggak tegur siapa. Macam-macam ini. Intinya hasud adalah sesuatu yang termasuk dosa, ini kekotoran hati yang luar biasa. Bahkan disebut hasud ini adalah hasud dan dengki ini, hasud dengki ini termasuk ummahat, induknya penyakit hati. Kita sebut kemarin adalah al-gibru, kesombongan. Induknya penyakit hati. Dari kesombongan akan melahirkan kejahatan-kejahatan yang banyak. Dari hasud ini akan menghadirkan kejahatan yang banyak. Dan ilmu ini nggak ada artinya kecuali untuk bahan koreksi diri. Ini adalah ilmu untuk deteksi. Anda bawa alat ini ke rumah Anda sendiri sambil Anda merenung, kenapa kok marah dengan suksesnya tetanggaku? Kenapa kok aku marah dengan suksesnya saudaraku? Kenapa? Positif hasud. Baru setelah itu apa? Langkah selanjutnya adalah langkah Anda membuat kebaikan kepada orang-orang tersebut, mulai dari mendoakannya dan seterusnya, atau memberikan hadiah dan seterusnya. Cuman kalau amalan-amalan tadi, puasa dalam sebulan 3 hari, sabda Nabi SAW, puasa bismillah diniati ya, puasa sunnah yang diajarkan Nabi, apakah puasa putih atau Anda ambil puasa Senin Kamis dalam sebulan itu 3 kali sebulan, itu akan menghapkan yudhibu, akan menghilangkan wahra, kotoran di dalam hati yang namanya dengki dan hasud tadi. Masya Allah. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.